Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat hebat masa surba? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Baik, saya senang sekali saya Farihul Muflihin menyapa kembali dalam program terbaru dari kami, yakni podcast Bincang Pojok yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Namun saya tidak sendirian pemirsa, tetapi saya didampingi oleh tokoh-tokoh hebat yang luar biasa yang sudah mengglobal. Yang pertama adalah Ustadz Fatih. Beliaunya adalah pengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Masa Surba. Kemudian di samping saya juga ada Ustadzah Iis. Beliaunya juga sebagai pengajar di MTS Surya Buana, tetapi beliau mengajar bimbingan konseling. Dan perlu kami sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan sudah melaksanakan rapid test antigen. Bagaimana kabarnya Ustadz Fatih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan bagaimana? Alhamdulillah Pak Fatih sehat, luar biasa sehat. Baik Pak Fatih, tema hari ini kita membahas tentang tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, Pak. Nah, kita di sini mengambil tema terkait dengan resolusi dan refleksi di tahun baru Hijriah 1443. Iya. Nah, ini bagaimana Pak proses sejarahnya ini? Baik, terima kasih Pak Fari. Ya, sama-sama Pak Mati. Jadi untuk dari aspek historis ya. Jadi historisnya itu tahun baru Hijriah ini kenapa sih kok muncul? Jadi Hijriah itu berasal dari kata hajaro yang artinya berpindah. Di mana ketika itu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah tidak menemukan jalan, dalam artian jalan buntu, akhirnya hijrah ke Taif, ke Habsyah, endingnya ke Madinah. Nah, ketika di Madinah itu Rasulullah belum menetapkan tanggal sampai beliau meninggal, wafat, belum menetapkan tanggal. Sampai khalifah melanjutkan yaitu Abu Bakar masih belum ada penanggalan. Kemudian Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang kedua ini ketika beliau menjabat yaitu Umar bin Khattab ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari itu bertanya kepada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ini banyak dokumen penting ini. Di sana tidak ada tanggalnya. Kami juga tidak tahu ini tahun ini atau sudah tahun lalu. Ya kan? Akhirnya Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab itu hangout bersama para sahabat yang lain atau rapat. Kalau bahasa anak muda itu hangout gitu ya. Jadi rapat kemudian memusyawarahkan. Akhirnya tercetuslah yang namanya tahun baru Hijriah atau kalender Hijriah. Di mana kalender Hijriah itu dititik beratkan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bukan karena memperingati lahirnya Nabi, tidak. Wafatnya Nabi juga bukan, tetapi proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Seperti itu, Pak. Oh, berarti proses hijrahnya Pak Fatih. Okay. Oh, terus ini Pak Fatih, karena proses hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah, lalu sistem kalender hijriahnya itu bagaimana Pak Fatih? Ya, jadi untuk sistem kalender hijriahnya itu, sebelum saya menyampaikan itu, saya tambahkan sedikit. Akhirnya pada waktu itu Umar bin Khattab menyampaikan atau memberikan sebuah pertanyaan ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Musa Al-Asy'ari itu, kami ini mendapatkan dokumen penting tetapi kami tidak tahu tanggalnya. Akhirnya ada salah seorang yang bernama Ibnu Abbas itu menyampaikan bahwasanya Nabi ketika di sini di Madinah kemudian dilanjutkan Abu Bakar memang belum pernah menetapkan yang namanya tanggal atau tahun Hijriah. Kemudian barulah Umar bin Khattab merembukan itu, kemudian terciptalah yang namanya bulan atau tahun Hijriah yang diawali dari bulan Muharram. Kemudian sistemnya Pak. Jadi sistemnya kalau bulan Hijriah itu ya biasanya kaum muslimin itu melihatnya itu ketika matahari terbit. Jadi beda dengan bulan Masehi ya atau bulan Syamsiah. Kalau Syamsiah itu biasanya kan dini hari itu sudah berubah. Tetapi kalau bulan Hijriah itu biasanya ketika matahari sudah terbenam, kemudian itu sudah masuk. Sudah masuk tahun tanggalan baru Hijriah. Atau iya tahun.
Makanya kemudian kenapa ketika kita menetapkan awal Ramadan ya, awal Ramadan atau Syawal itu kan biasanya para ulama gitu ya berkumpul di salah satu tempat di mana beliau itu melihat hilal. Ya kan, melihat hilal. Kira-kira sudah nampak atau belum. Makanya kemudian sistem dari bulan Hijriah itu yaitu di mana orbit bulan pada bumi. Atau istilah lainnya itu adalah ketika menjelang maghrib seperti itu ya. Itu sistem pergantiannya. Ya berarti kondisinya pada saat pergantian tahun itu yakni ba'da maghrib istilahnya atau maghrib itu terbenamnya itu ya Pak Fatih ya? Ya, jadi intinya perubahan tanggal hari itu terhitung ketika pada maghrib seperti itu. Tenggelamnya matahari. Iya, tenggelamnya matahari. Sehingga bisa simpulkan bahwasanya tahun baru Hijriah karena besok ya jatuhnya pada dasarnya nanti malam sudah masuk satu Muharram seperti itu. 1443 Hijriah seperti itu. Baik Pak Fatih, karena ini di bulan Hijriah, apa yang bisa kita lakukan Pak terkait dengan momentum bulan ini? Ya, seperti yang ada di judul yang diangkat tadi bahwasanya resolusi dan refleksi ya. Jadi bagaimana kemudian kita muhasabah, kemudian hal apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Untuk itu spesifik itu memang tidak ada, cuma untuk pemantapan kita untuk refleksi dan resolusi itu perlu kiranya kita ini muhasabah yang pertama ya. Muhasabah kira-kira setahun yang lalu ini kita sudah melakukan apa saja, perbaikan apa yang sudah kita lakukan, amalan-amalan apa yang kurang pas yang sudah kita lakukan. Kemudian kita refleksikan dalam artian kita tingkatkan di tahun baru Hijriah itu. Kemudian Pak Fahri yang perlu saya sampaikan di sini, saya tekankan adalah pada dasarnya kita mempersiapkan momentum tahun baru Hijriah ini ya tidak hanya seperti orang-orang pada umumnya, yaitu mungkin dengan meniup trompet dan lain sebagainya seperti itu ya. Tetapi kita lebih banyak kepada religius, memperbanyak doa lah, ya kan, memperbanyak sedekah lah, memperbanyak dzikir lah, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi awalan, harapan kita menjadi awalan yang baik untuk mengawali tahun baru Hijriah ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Fatih. Berarti amalan yang baik ya Pak Fatih ya pada saat pelaksanaan atau proses Hijriah ini Pak Fatih ya. Iya. Ya, terima kasih Ustadz Fatih. Tadi dari Ustadz Fatih sudah dijelaskan terkait dengan sejarah dan sistem Hijriah ya. Kemudian kita beralih lagi kepada Ustadzah Iis. Bagaimana kabarnya Ustadzah Iis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadzah Iis, berkaitan dengan sejarahnya tahun baru Hijriah. Kalau dilihat dari sudut psikologisnya itu bagaimana menurut Ustadzah Iis? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Fahri. Mungkin di sini saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Fatih tadi mengenai bagaimana sejarah sampai tercetusnya kalender Hijriah itu ada. Mungkin dari sisi psikologis yang akan saya soroti adalah bagaimana proses Rasulullah hijrah, bagaimana Rasulullah bersemangat pada waktu itu untuk memperjuangkan umatnya, kaumnya, sehingga bisa terbebas dari ancaman kaum Quraisy ya Pak Fatih ya pada waktu itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim saat ini bagaimana memaknai adanya kejadian atau memperingati tahun Hijriah itu tadi adalah dengan cara tetap menimbulkan semangat bagi diri kita, semangat memperbaiki diri lebih baik di kedepannya seperti itu. Mungkin itu Pak Fahri kalau dari saya. Oh begitu ya Ustadzah Iis ya. Terima kasih Ustadzah Iis. Terus kemudian kalau kita lihat bahwa di masa pandemi ini mungkin anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya Ustadzah lah. Di momentum Hijriah ini apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak dalam proses pendidikan?
Mungkin Ustadzah Iis bisa membantu menjelaskan, Bu Iis. Baik, karena di masa pandemi seperti ini, pasti setiap harinya komunikasi antara orang tua dan anak harus bertemu setiap hari, pasti banyak hal yang terjadi di situ. Nah, alangkah baiknya di momen yang indah ini untuk memperingati tahun 1 Muharram Hijriah ini, karena setiap hari bertemu dan berkumpul, alangkah baiknya bisa duduk bersama antara orang tua dengan Anda, kemudian saling berdiskusi tentang bagaimana merefleksikan apa yang telah dilakukan di tahun kemarin, mungkin tentang perilaku-perilaku yang kurang baik di tahun kemarin, bisa diperbaiki dengan resolusi yang baru, bersama-sama duduk dan merencanakan kira-kira apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita capai di tahun selanjutnya. Seperti itu mungkin Pak Fahri. Oh begitu ya Ustadzah Iis ya. Tadi saya dan Ustadz Fatih, Ustadzah Iis tadi menyampaikan refleksi, resolusi. Biasanya resolusi itu, resolusi kameramu berapa? Biasanya kan kayak gitu ya Pak. Lah ini apa sih sebetulnya refleksi dan resolusi itu, pengertiannya Ustadzah Iis? Oh baik. Kalau menurut saya, dari sudut pandang saya, yang dimaksudkan dengan refleksi adalah bagaimana kita mampu mengevaluasi diri kita kemarin, entah itu tentang hablum minallah kita dan hablum minanas kita, hubungan kita dengan Allah seperti apa kemarin, hubungan kita dengan sesama manusia seperti apa, agar terjadinya hal yang lebih baik ke depannya. Nah, hal yang lebih baik ke depannya inilah yang dimaksudkan dengan resolusi itu tadi Pak Fahri. Jadi bukan resolusi kamera itu. Oh, bukan ya. Oh, ya. Maksudnya itu tadi. Oh, gitu. Ya, terima kasih Ustadzah Iis. Berarti refleksi itu untuk yang tahun kemarin gitu ya Ustadzah Iis. Evaluasi tahun kemarin. Kalau untuk yang resolusi berarti untuk ke depan. Alangkah lebih baiknya seperti kegiatan-kegiatan ke depan harus dilaksanakan apa gitu ya. Jadi ya terima kasih Ustadzah Iis. Ya, sama-sama. Baik Bu Iis, menurut Bu Iis di masa anak-anak MTS ini sudah mengalami masa pubertas, kemudian bagaimana caranya anak-anak ini bisa melaksanakan resolusi ke depannya itu dengan baik, karena tantangan-tantangan anak MTS ini sangat luar biasa. Baik. Terkait dengan masa pubertas yang dialami anak-anak, memang benar di mana masa atau usia MTS itu sedang berada dalam masa pubertas. Yang mana di masa pubertas ini pasti akan banyak sekali lingkungan-lingkungan yang dapat mengganggu bagaimana cara dia mencari identitas diri. Nah, terkait dengan pencarian identitas diri ini dan di momen yang tepat di mana memperingati tahun Hijriah ini, alangkah lebih baiknya anak-anak harusnya menanamkan yang pertama, iman. Iman ini adalah sebagai pondasi yang kokoh bagi anak-anak agar terhindar dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik yang mana nantinya dapat menggoyahkan kalian dalam mencari identitas diri kalian. Untuk itu, kenapa alhamdulillah orang tua kalian juga telah memilih MTS Surya Buana ini sebagai salah satu lembaga pendidikan di usia kalian di mana kalian sedang mencari jati diri ini. Untuk itu karena iman yang pasti harus kita pegang, karena dengan kita menjaga iman kita, dengan kita selalu ingat akan adanya Allah, insya Allah juga akan membimbing diri kita untuk selalu berada di jalan kebaikan. Jadi untuk menanamkan resolusi di tahun depan itu alangkah baiknya bagaimana cara diri kita dulu memperbaiki iman kita, bagaimana agar kita bisa menemukan identitas diri kita di usia pubertas ini. Mungkin seperti itu Pak Fahri. Ya, terima kasih Bu Iis. Nah, kemudian ini sebelum penutup dari Ustadz Fatih ini nanti sebelum podcast ini kita tutup bersama, ini ada satu pertanyaan Pak Fatih. Di usia yang luar biasa ini ya, kemudian agar anak-anak MTS, anak-anak yang di luar MTS, kemudian dari pemirsa YouTube Maja Surba ini, bagaimana caranya agar momentum ini tidak sirna dan
kaula muda ini bisa memperingati hari lahir atau tahun baru Hijriah ini bagaimana, Pak Fatih? Baik, Pak Fahri. Ya, jadi apa yang sudah ditanyakan Pak Fahri tadi itu dan menyambung dari apa yang sudah diutarakan oleh Bu Is ya. Jadi untuk membentengi, kemudian untuk mempersiapkan terutama di usia-usia remaja seperti siswa MTS Surya Buana ini. Yang pertama tadi yang sudah disinggung Bu Is adalah iman. Tetapi iman itu kalau misalnya tidak ada role model ya, entah itu dari gurunya, entah itu dari orang tuanya, ya kan, atau dari lingkungan sekitarnya, bi'ah itu, maka sejatinya kita pun masih mengambang. Makanya kemudian Rasulullah itu pernah berwasiat, ya, Rasulullah pernah berwasiat di akhir hayatnya itu, taraktu fikum amroini lang tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulillah. Yang artinya telah aku wasiatkan kepada kalian, termasuk pada kita semua ya, berarti umatnya, telah aku wasiatkan kepada kalian, jika kalian mau berpegang teguh kepada dua pusaka atau dua urusan yang saya wasiatkan ini, kata Rasulullah, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah yang pertama. Kitabullah itu adalah Al-Quran. Wa sunnatu Rasulillah, yaitu hadis yang kedua. Makanya kita ini berada di sini sungguh beruntung karena kita sambil belajar banyak ya, termasuk agama juga kita pelajari di sini, sehingga dua pusaka ini minimal kita pernah mengkaji walaupun tidak terlalu mendalam, tetapi secara basic pernah kita kaji, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Is tadi itu terkait iman, maka sinkronisasinya atau hubungannya dengan Al-Quran iya, Al-Hadis iya, ditunjang dengan orang tua di rumah, bagaimana kemudian membersamai, mendampingi, apalagi di era sekarang digital yang serba deras harusnya ya toh, teknologi yang luar biasa di tengah pandemi yang notabene anak-anak belajar di rumah. Dari segi sikap dari orang tua menitik beratkan kepada sikapnya, tetapi gurunya tidak bisa langsung melihat, sehingga sekali lagi apa yang disampaikan, apa yang kita perbincangkan hari ini itu adalah bagaimana kemudian kita melihat role model kita. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad. Kemudian bolehlah kedua orang tua atau ilmuwan muslim kita atau para tokoh-tokoh kita, para sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari mereka-mereka. Kita ini sejatinya diuntungkan. Karena secara ilmu pengetahuan itu tanpa kita sadari, Pak Farid dan Bu Is, itu ternyata dilahirkan oleh ilmuwan muslim kita loh. Ya. Kita sebut saja ilmu kedokteran. Itu siapa yang memprakasai, siapa yang mempelopori? Di antaranya adalah ilmuwan muslim kita, Ibnu Sina misalnya, Fakhruddin Ar-Razi misalnya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada dasarnya semuanya itu adalah diambilkan, terlahir dari ilmuwan muslim kita, sehingga kita hari ini tinggal meneruskan. Pada dasarnya kita tinggal meneruskan, sehingga bagaimana kita mengejawantahkan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diajarkan oleh para uswah hasanah kita, Nabi Muhammad, para sahabat khulafaur rasyidin, tabi'in, para ulama-ulama yang telah mendahului kita. Mungkin itu Pak Farid yang bisa saya tambahkan di dalam kesempatan kali ini. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fatih ya. Ya, sobat hebat dan pemirsa channel Madza Surba yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa ya sudah di penghujung acara Ustadz Fatih dan Ustadzah Iis. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita, yakni YouTube Madza Surba ya. Yakni Madza Surba itu apa? Yakni MTS Surya Buana. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatih dan Ustadzah Iis atas kesempatan ilmunya. Intinya tadi yang disampaikan oleh beliau tadi adalah dalam momentum memperingati tahun baru Islam ini, yakni kita harus bermuhasabah, muhasabah, kemudian tadi harus ada iman yang kuat dan ada role model,
yakni role modelnya dari yang harus kita contohi Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in dan tabi'at, kemudian orang tua dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih banyak Sobat Madrasah Surba. Demikian podcast pojok atau bincang pojok ini. Saya Farihul Muflihin ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.